Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang kita miliki ini. Sungguh adalah limpahan darinya semata. Kita memiliki kesehatan, Masya Allah. Tidak ada dari kita yang sedang sakit. Kita memiliki pakaian. Tidak ada dari kita yang tidak berpakaian. Kita memiliki makanan. Bahkan yang paling penting adalah kita memiliki Islam dan iman. Dan itu tidak diberikan kepada seluruh hambanya. Dan itu adalah harta pokok kita yang paling berharga. Karena apapun keadaan kita, baik kita dilapangkan rezekinya oleh Allah SWT di dunia, atau sedang diuji dengan kesempitan dan yang lainnya, tatkala kita meninggal dan kita masih dalam Islam dan iman, maka Rasulullah SAW menjanjikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir daripada ucapannya adalah masih la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Makanya itu nikmat yang paling besar yang terkadang manusia lupa mensyukuri nikmat tersebut. Nah, salawat dan salam kita tunjukkan dan kita aturkan kepada Nabi yang paling mulia, Nabi akhir zaman, dan tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan membaca sebuah buku, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Buku yang sangat syarat akan manfaat, petunjuk kehidupan, agar kita hidup di dunia ini di atas jalan yang benar, di atas rel yang benar, sehingga kita akan sampai pada stasiun yang tepat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata kita, semua itu sedang berjalan menuju kampung halaman akhirat. Kalau benar, maka kita sampai pada kampung kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau salah, na'udzubillah, summa na'udzubillah, masuk ke dalam neraka yang sangat hina, sangat perih, dan sangat pedih siksanya. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk senantiasa mempelajari petunjuk tersebut. Yang sudah tahu saja kadang masih tergoda dengan syahwat hawa nafsu, ya tidak? Tahu yang namanya sholat itu wajib, kadang masih ada yang lupa atau menundanya dan yang lainnya. Tahu kalau judi itu haram, masih terkadang namanya manusia udah tahu semua. Nggak ada orang yang tahu kalau judi itu haram, semuanya tahu. Tapi namanya hawa nafsu, ya kan, kadang mengalahkan diri kita, sehingga kita terjatuh. Iya kan? Namanya zina haram,
Kadang apa? Randa anyar deh, japrini itu kan seperti itu. Subhanallah, ini nggak boleh itu kan. Nah, yang namanya hawa nafsu, yang itu semuanya sudah tahu, ya kan? Nah, makanya pentingnya kita untuk selalu apa? Mengokohkan hati kita, mengerem gitu loh. Oh, ini salah. Akhirnya bentengnya lebih kuat daripada hawa nafsunya. Nah, bentengnya itu ya ini, yaitu petunjuk Rasul, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu penjelasan dari para ulama itu. Nah, kita baca lagi yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sampai bab mujahadah. Bab untuk kita senantiasa diperintahkan untuk bersungguh-sungguh. Nah, sampai hadis yang ke-17, hadis yang terakhir dari bab ini, atau hadis yang ke-111 kalau dihitung dari awal kitab. Kemarin sudah kita baca, jadi hadis ini adalah hadis qudsi yang mana Allah SWT berfirman, pada penjelasan yang kemarin kita sudah sampaikan, Allah itu mengharamkan kedzaliman bagi dirinya dan juga mengharamkan kedzaliman bagi hambanya. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Itu zalim. Orang nggak salah dihukum, itu zalim. Duitnya rakyat dikorupsi, itu zalim. Kuburan disembah, itu zalim, karena bukan Tuhan. Batu dijadikan jimat, itu zalim, karena apa? Namanya batu nggak bisa memberi manfaat, nggak bisa mendatangkan madarat juga. Kalau mau menyembah, sembah Allah SWT. Tuhan dikatakan 3, itu zalim, karena yang namanya Tuhan itu adalah esa atau tunggal. Nah itu. Jadi kedzaliman itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar, tidak pada tempatnya yang sesuai. Dan Allah mengharamkan ini. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Dan Allah juga mengharamkan kedzaliman itu atas para hamba. Jadi kita nggak boleh mendolimi orang lain. Orang kerja nggak dibayar. Nah itu dolim berarti. Atau kebalikannya, sudah dibayar tapi nggak kerja. Itu juga dolim. Dagang mie ayam, sebulannya apa? Mie bebek gitu misalnya. Tulisannya mie ayam atau mie bebek. Gimana kalau kayak gitu? Kalau mie ayam jual mie tikus sudah jelas haram ya. Kalau mau mie ayam jualnya daging bebek, dolim orang. Atau yang lebih mahal daripada itu, mie ayam jualannya mie sapi. Nah, misal seperti itu. Mangan mendoan pada SMP, pada kantin. Mangan bakwan 5 ngomongnya telu, apa loro gitu kan? Itu zalim karena dia menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya yang benar. Itu haram hukumnya. Nah itu. Jadi kita nggak boleh menzalimi dan juga kita berlindung agar tidak dizalimi. Nah, kita lanjutkan. Itu yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai seluruh hambaku, seluruh kalian itu semuanya sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku berikan kalian petunjuk. Barakallahu fikum. Jadi Allah SWT mengatakan seluruh hamba, seluruh manusia itu semuanya sesat, semuanya dol. Dol, sesat itu maksudnya adalah apa? La ya'rifu al-haqqa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, namanya sesat itu maksudnya tidak mengenal kebenaran. Jadi itu. Jadi
Orang kalau nggak tahu kebenaran berarti dia sesat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, seluruh hamba itu semua dalam keadaan tersesat, nggak tahu. Nggak tahu mana yang benar. Makanya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta apa? Petunjuk, minta hidayah. Kalau minta, nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya. Nah, maksud iya kita semua sesat-sesat. Nah, antum lahir emang tahu Islam? Antum lahir udah bisa Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi. Ada ya? Procot kejebrol muni Alif Lam Mim. Enggak ada. Berarti enggak tahu kebenaran. Iya kan? Bahkan mungkin ada yang sampai sekarang sesatnya. Wis 40 tahun durung teng maca Alif Lam Mim. Jangankan hafal Alif Lam Mim. Jangan hafal Al-Baqarah, macane urung tayang gitu loh. Berarti itu sesat atau tidak itu? Ya sesat itu namanya. Makanya kalimat sesat itu ya kalimat dirungokna kayak pedes temen nih ya. Ya memang maksud sesat itu adalah kata para ulama la ya'rifu al-haqqa. Tidak tahu yang benar. Al-Qur'an kan ada apa? Bahasanya yaitu bahasa Arab, ada tulisannya tulisan Arab. Dia nggak tahu baca Arab berarti tersesat tidak? Ya tersesat. Karena nggak tahu cara baca Al-Qur'an yang benar. Itu namanya tersesat. Seperti itu. Jangan digambarkan tersesat itu ya yang besar-besar banget ya. Ya itu tersesat juga. Termasuk tersesat kan misalnya kita ke Ciroyom malah maring Gerbeas. Ngetan ngulon kan jelas tersesat itu. Ciroyom itu belok kiri, Gerbeas itu belok kanan, iya kan? Nah, itu tersesat. Wong sesat kayak, iya kan? Kenapa? Katanya mau ke Ciroyom malah apa? Belok kanan, berarti maling Gerbeas kata, ya, misal. Nah, sesat itu bukan kalimat yang tabu sebenarnya, seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tersesat. Tapi ingat, jangan orang menafsirkan ayat itu sembarangan nih. Dalam surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wajadaka dolan fahada." Dan dia Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau, siapa engkau di situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dolan, dol, apa dol? Sesat. Berarti Nabi Muhammad telah tersesat. Tapi jangan dipahami tersesatnya Nabi itu tersesat dari apa? Hidayah, bukan. Karena ada yang menafsirkan ayat itu Rasulullah SAW pernah tersesat itu, pernah sesat dia, naudzubillah. Maksudnya Rasulullah SAW itu dolan, sesat. Silakan dibuka di kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya beliau pernah tersesat di gang-gang kota Mekah. Salah jalan kan jenenge apa? Sesat. Bukan sesatnya, maksudnya sesatnya orang Nasrani. Bukan itu. Sesatnya orang Yahudi, itu sesat dari petunjuk Allah. Rasulullah itu sesat itu, maksudnya sesat apa? Orang ngerti jalan, itu loh. Orang ngerti jalan kotak itu loh. Seperti itu. Bukan tersesat secara apa? Hidayah. Itu bukan. Nah, kalau di sini maksudnya apa? Kulukum dolun, semua kalian tersesat. Maksudnya apa? Semua kalian tidak tahu kebenaran secara asal. Makanya Allah SWT mengisyaratkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian, mengeluarkan ke bumi lewat rahim ibu-ibu kalian. La ya'lamuna syai'an, dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa berarti apa tadi? Sesat. Ya kan, karena enggak tahu. Dan kita semua enggak terkecuali kata Allah Subhanahu wa taala, kullukum dhalun. Semua kalian itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, atau bahasa kasarnya adalah apa? Sesat. Makanya harus kita apa? Mencari petunjuk. Dilanjutkan oleh Allah dalam firman-Nya,
fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Minta petunjuk kepadaku. Minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah kita betul-betul berdoa, minta. Makanya kita kan setiap hari minimal membaca 17 kali itu. Apa yang kita baca 17 kali untuk petunjuk, untuk minta petunjuk? Al-Fatihah. Kan ada satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami petunjuk ya Allah, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah itu. Berarti kalau kita kepengen nggak sesat lagi, tahu mana yang benar, yang pertama adalah kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah minta petunjuk itu tiap hari. Kalau sholat, masalahnya sholat atau enggak? Seperti itu. Makanya kalau orang sholat, apalagi dia paham dengan apa yang dia baca, insya Allah hidup dia itu akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia di atas petunjuk, di atas jalan yang benar. Itu. Jadi kita semua dalam keadaan apa? Seluruhnya dalam keadaan apa? Sesat. Maksud sesat adalah tidak tahu yang benar. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Minta hidayah atau minta petunjuk. Minta petunjuk yang pertama dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita minta tiap hari minimalnya 17 kali dalam surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, ada orang Nasrani yang mau apa? Menggoyahkan imannya orang Muslim. Jenengan kalau tiap hari sholat, baca apa? Al-Fatihah. Yang dibaca apa? Salah satunya tadi ihdinas siratal mustaqim. Artinya tahu nggak? Nggak tahu. Mau tak kasih tahu? Mau. Ini artinya adalah berikanlah petunjuk kami jalan yang lurus. Berarti jenengan itu masih tersesat itu. Yang sudah lurus itu kami. Sudah di jalan yang benar. Buktinya apa? Buktinya jenengan diperintahkan oleh Tuhannya jenengan untuk tiap hari minimalnya 17 kali minta jalan yang lurus. Berarti kalau masih minta udah punya atau belum? Misalnya Rudi njaluk wedange lah. Berarti duwe wedang apa ora? Urung duwe, iya kan? Njaluk klambine lah. Berarti urung duwe klambi. Nyong njaluk jalan lurus lah. Berarti sudah di jalan lurus atau belum? Belum. Itu kata mereka. Berarti jenengan itu masih tersesat. Buktinya apa? Tuhan kalian sendiri apa? Memerintahkan untuk tiap hari membaca ini. Untuk meminta petunjuk jalan yang lurus. Pas ini jenengan ketemu saya sama saya ini. Ini jalan yang lurus. Jalannya Kristus. Sudah ditebus orang yang masuk ke Kristus oleh apa? Yesus dengan disalib. Semua dosa umatnya diampuni. Ini jawabannya gimana? Jawabannya ya kembali kepada tafsir. Kembali kepada apa? Tafsir. Maksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus, hidayah jalan yang lurus. Itu bukan berarti kita belum di jalan yang lurus. Justru apa para ulama seperti Ibnu Katsir dan yang lainnya menyampaikan apa? Justru kita itu sudah di jalan yang lurus. Saking pentingnya jalan ini kita disuruh minta terus agar jangan sampai kita tergelincir. Itu maksudnya. Jenengan sudah punya uang, masih minta kepada Allah, itu maksudnya apa? Agar apa? Uang ini jangan sampai apa? Habis. Entong anak maning gitu loh. Sama dengan tadi, minta jalan yang lurus, bukan antum, bukan jenengan sekarang di jalan kesesatan. Bukan.
Tapi jenengan sudah tepat di jalan yang lurus, yaitu Islam. Ini udah betul itu, sebetul-betulnya. Bahkan hanya Islam saja jalan yang lurus, gak ada jalan yang lain. Makanya penting banget ini. Hanya ini yang nanti menyampaikan antum ke surga. Gak ada jalan lain kecuali ini. Berarti penting atau tidak? Penting sekali. Maka saking pentingnya jenengan minta terus. Bukan maksudnya sebagaimana yang dimaksudkan mereka. Yaitu tadi, ya Allah berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Berarti saya belum di jalan yang lurus? Bukan itu. Tapi saya memang sudah di jalan yang lurus, tepat ini, yaitu Islam. Cuma apa? Saking pentingnya Islam dan hanya satu-satunya jalan yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita terus meminta agar kita sabat ala hadzal dinil haqq. Agar kita tetap kokoh di atas agama yang benar ini. Karena keluar dari Islam, naudzubillah, itu parah banget. Kalau jenengan mau ke Jogja, misalnya, jalannya lewat Buntu, belok kiri, lurus ke Jogja, ternyata jenengan pas sampai Buntu belok kanan. Hari ngendi sidane? Aring Bandung, iya kan? Suara kadang ketemu, ngerti anu bablas kanan terus suara kadang ketemu. Ngaring ngulun akhirnya tersesat seperti ini itu masih nggak ada masalah. Iya masalah sih masalah. Maksudnya nggak sebahaya tatkala orang salah jalan dari jalan Islam. Salah jalan dari jalan Islam itu jurang neraka kaum muslimin. Keluar dari Islam itu neraka, udah pasti sepasti-pastinya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguh orang-orang yang kafir min ahlil kitabi, dari ahli kitab, orang Kristen dan orang Yahudi, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, fi nari jahannam, mereka kekal di api neraka. Berarti hanya Islam ini, hanya Islam, jalan yang lurus ini. Makanya apa? Kita senantiasa bahkan diperintahkan untuk tiap hari meminta jalan yang lurus tadi. 17 kali itu minimal. Kalau jenengan rawatib 10 rakaat berarti 27. Tambah tahiyatul masjid 2 rakaat, wah. Puluhan bahkan bisa ratusan kita setiap seharinya meminta ihdinas siratal mustaqim. Bukan jenengan sekarang belum di jalan yang lurus, bukan. Tapi jenengan memang sudah tepat ini di jalan yang lurus, dan jalan ini luar biasa pentingnya, ketergelincir langsung ke neraka. Na'udzubillah. Makanya disunahkan dalam khutbah Jumat itu kita para khatib untuk membaca apa? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sekali-kali meninggal kecuali kalian dalam keadaan apa? Sebagai seorang muslim. Itu. Nah, itu yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pertama. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Mencari petunjuk atau hidayah. Jalan pertamanya dengan memintanya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang kedua adalah mengambil sebab. Mengambil apa? Sebab. Tadi kan kita dolun, kita sesat, yaitu nggak tahu apa kebenaran. Maka kita pengen dapat petunjuk. Pertama dengan cara minta kepada Allah. Yang kedua adalah mengambil sebabnya. Kalau orang nggak tahu, maka kalau dia pengen tahu, tugasnya apa? Minta tahu, iya kan? Minta tahu, cari tahu, iya kan? Nah, cari tahunya dengan apa? Dengan belajar. Maka mustahil orang akan di atas petunjuk kalau dia tidak belajar. Tidak mungkin. Gak ada yang namanya wahyu sudah. Wahyu itu khusus untuk Allah khusus untuk para nabinya. Terpotong sudah wahyu sudah. Jadi orang sekarang setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat,
Kalau pengen tahu, caranya cuma satu, yaitu apa? Belajar atau mencari tahu. Baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab para ulama, datang ke majelis taklim, majelis ilmu, mendengarkan kajian, dan yang lainnya. Itu sebab agar kita tahu. Karena nggak ada lagi jalan yang agar kita tahu petunjuk kecuali dengan itu. Tidak ada orang tiba-tiba itu tahu, tidak ada. Kecuali memang dikecualikan, tapi nggak ada. Orang tiba-tiba tahu rukun sholat, nggak ada. Kecuali dia belajar. Orang tiba-tiba bisa tahu tata cara wudhu, nggak ada. Kecuali belajar. Nah itu. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta petunjuk kepadanya, dan petunjuk itu tadi memintanya dengan dua, yaitu dengan meminta berdoa kepada Allah, kemudian yang kedua adalah dengan mengambil sebab, yaitu salah satunya adalah belajar. Ahdikum, kalian semua tersesat, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, pasti kata Allah Subhanahu wa taala akan aku berikan kepada kalian petunjuk. Makanya barakallahu fikum, ada masa di mana betul-betul Allah itu menggetarkan hati kita, menyentuh hati kita itu untuk kembali ke jalannya. Mungkin orang-orang sini pahamlah dulu saya seperti apa, itu kan paham. Karena pernah suatu saat itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang apa, tiba-tiba kepengen ke masjid. Itu nggak ada yang nyuruh, nggak ada apa. Dan semua kaum muslimin akan ada masa seperti itu insya Allah. Ada masa di mana kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya. Masalahnya adalah apa? Kita akan menerima sentuhan itu, hidayah itu atau tidak. Kita akan menerimanya atau menyambutnya atau tidak itu. Kalau disambut, maka kita akan hidup di atas hidayah, di atas petunjuk Allah. Diselamatkan betul-betul kita, dunia akhiratnya. Ada masa di situ, betul-betul kita disentuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mungkin akhwan tahu SMP anak gimana seperti itu. Nah, Yono juga tahu itu. Ya itu nggak ada yang ngasih tahu itu, betul-betul nggak ada. Sampai saya tiba-tiba disentuh betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerimanya dengan belajar, mondok, terus seperti itu. Dan semoga kita dikokohkan dalam hal tersebut. Dan semua manusia akan ada waktu itu. Apapun keadaannya. Mungkin kita dalam kesesatan yang nyata banget misalnya, masih dalam kemaksiatan yang luar biasa dan yang lainnya seperti itu. Akan ada waktu di mana Allah menyentuh kita untuk memberikan pada kita petunjuk. Masalahnya kita nerima atau tidak. Kalau nggak nerima, Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sudah datang kepadanya petunjuk kemudian dia berpaling, maka nuwallihi ma tawalla, kami palingkan ke arah yang dia mau. Hawa nafsu kita kan semuanya pengennya yang sesat-sesat, pengennya yang maksiat. Maka tatkala Allah menyambut kita, menyentuh kita dengan hidayahnya, kita nggak terima, itu Allah palingkan ke arah hawa nafsu dia. Tapi ujung-ujungnya apa? Wa nuslihi jahannam. Tapi kelak akan kami masukkan dia ke dalam api neraka. Wa sa'at masira. Dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Itu. Kita lihat, ada orang yang sudah sampai kepadanya dakwah, sudah sampai kepadanya hidayah, tahu persis, bahkan mungkin saudaranya, saudara sendiri,
yang menyampaikan atau temannya atau siapapun, tapi dia apa? Berpaling dari apa? Petunjuk tadi. Itu hati-hati itu. Nuwalihi matawalla. Kami palingkan ke arah dia yang maunya kemana. Maunya jadi tukang apa misalnya? Naudzubillah. Mau jadi pezina, ya dia tetap jadi pezina sampai mati dalam keadaan berzina. Naudzubillah. Mau berpaling ke agama yang lain, dipalingkan oleh Allah SWT ke agama yang lain sampai mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Itu ada. Seperti itu. Makanya barakallahu fikum ini. Tatkala Allah SWT mengetuk pintu kita, mengetuk hati kita, membelainya dengan hidayah, terima itu. Terima. Sambut hidayah tersebut. Itu adalah pangkal seluruh kebaikan untuk kehidupan kita dunia akhirat. Awal kebaikan itu, awal kebaikan, wallahi. Awal kebaikan itu, betul-betul subhanallah. Kita nggak tahu, terutama anak pribadi. Kalau seandainya Allah SWT nggak menunjuki kepada saya itu hidayah tadi, nggak tahu anak keadaannya seperti apa sekarang. Sehingga Allah SWT kenalkan dengan Islam ini. Berusaha untuk kita sambut. Awalnya berat ya ikhwan. Orang itu sembahyang jadi sembahyang itu kan diomong-omong. Jenggotan itu kan sunnah itu kan. Apalagi dulu itu awal-awal itu kan. Dikira ini, dikira itu, celana cingkrang ini dan itu seperti itu. Itu berat memang. Tapi diterima itu, kita terima dengan belajar, membaca Al-Quran, membaca hadis, datang ke majelis ilmu seperti itu, sehingga mengokohkan. Nah, makanya itu. Anak sampaikan ada momen di mana Allah Subhanahu wa taala itu dengan kasih sayangnya menyentuh hati kita, menggerakkan hati kita untuk kembali kepadanya, kembali ke jalan yang benar Islam ini, kembali untuk sholat, kembali untuk membaca Al-Quran, kembali untuk membaca hadis, kembali untuk mentauhidkan Allah, kembali untuk mengembalikan hati kita dalam setiap halnya, kita kembalikan kepada Allah. Itu ada momen itu. Nah, tinggal kita mau apa? Menerima atau tidak. Nah, dan hidayah ini barakallahu fikum, hidayah atau petunjuk itu ada dua. Hidayah atau petunjuk ada berapa? Dua. Yang pertama adalah hidayah bayan. Hidayah yang berupa penjelasan. Yang kedua hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah hidayah untuk melakukan dan menerima petunjuk tadi. Nah, hidayah bayan adalah penjelasan. Allah SWT menjelaskan kepada seluruh manusia akan apa? Siratal mustaqim, akan jalan yang lurus ini, jalan yang benar ini. Salah satu buktinya apa? Allah menurunkan Al-Quran. Bukankah Al-Quran itu petunjuk semuanya? Untuk apa? Untuk agar kita di atas Islam tadi, di atas jalan yang benar tadi. Itu bukti Allah SWT menjelaskan kepada kita petunjuk. Memberikan hidayah, memberikan petunjuk berupa penjelasan. Salah satu caranya dengan apa? Menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab. Yang kedua dengan mengutus para Rasul. Allah SWT mengutus Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan Al-Quran tadi, menjelaskan wahyu Allah SWT. Diterangkan, ini loh, kalau pengen selamat, masuk Islam. Kalau Islam itu, engkau harus sholat, engkau harus zakat, tidak boleh zalim kepada orang, tidak boleh durhaka pada orang tua, tidak boleh mencuri hak orang, tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, tidak boleh korupsi, tidak boleh ini dan itu. Seperti itu. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertama, hidayah itu ada dua. Pertama hidayah apa?
bayan atau hidayah penjelasan. Allah menjelaskan kepada seluruh hambanya dengan cara tadi menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran. Yang kedua mengutus para rasul. Yang ketiga adalah menjaga agama ini dengan dai, dengan ulama. Jadi Allah SWT akan senantiasa menjaga agama ini yang berupa petunjuk tadi dengan adanya ulama. Rasulullah SAW bersabda, innal ulama warasatul anbiya. Sungguh ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Fa innal anbiya'a la yuwarisu dinar wala dirhama. Innama warasul ilma. Faman akhadahu akhada bihaddin wafirin. Sungguh para ulama itu adalah pewaris nabi. Dan para nabi tatkala wafat mereka tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, dirham, tidak. Tapi meninggalkan ilmu. Siapa saja yang mengambil warisan nabi yaitu ilmu ini, maka dia sudah mengambil warisan yang sangat banyak. Jadi Masya Allah, Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dan juga hadis sebagai petunjuk. Kemudian Allah mengutus para rasul untuk menerangkan. Dan tatkala para rasul wafat, Allah SWT senantiasa akan mengadakan para ulama yang tetap menjaga dan menyampaikan, menerangkan Al-Quran, menerangkan hadis. Salah satunya adalah ini, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan semoga kita termasuk dari para ulama tadi yang menyampaikan Al-Quran, yang menerangkan hadis, yang memberikan petunjuk penjelasan kepada umat. Nah itu, kurang apa sayangnya Allah SWT kepada kita. Nah, itu yang ketiga, yaitu cara Allah menerangkan kepada umat. Pertama dengan menurunkan apa? Kitab. Yang kedua dengan mengutus para rasul. Yang ketiga dengan selalu menjaga agama ini dengan adanya apa? Ulama. Nah, kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Hidayah taufik adalah hidayah petunjuk agar orang itu menerima dan mengamalkan penjelasan tadi. Nah, petunjuk untuk orang itu menerima dan mengamalkan hidayah tadi, hidayah penjelasan tadi, hidayah bayan. Nah, ini barakallahu fik, hidayah taufik ini tidak semua orang itu mendapatkannya. Kalau hidayah bayan semua orang tahu sudah. Hidayah berupa penjelasan itu semua orang tahu. Mana ada orang di dunia ini yang nggak tahu Islam? Ada nggak orang yang nggak tahu Islam? Nggak ada. Semua orang tahu Islam. Mana ada orang dunia ini yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad SAW? Mana ada? Semuanya tahu. Tapi apakah semua orang itu mau mempelajari Islam, mempelajari Al-Quran? Tidak. Apakah semua orang itu mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri teladan? Tidak. Nah itu yang namanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah apa? Petunjuk untuk apa? Menerimanya hati ini dengan Islam tadi, dengan penjelasan tadi. Kan yang sudah Islam saja ini, kita bicara yang sudah Islam. Yang sudah Islam saja. Yang sudah Islam itu semuanya tahu nggak? Kalau namanya judi itu haram. Semuanya tahu. Tapi apakah seluruh kaum muslimin itu nggak berjudi? Tidak. Banyak yang masih berjudi. Semua orang muslimin tahu bahwasanya namanya birrul walidain itu wajib. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Pertanyaannya, apakah seluruh kaum muslimin itu berbakti kepada orang tua? Tidak. Tapi semua orang tahu nggak? Semua orang Islam tahu nggak kalau berbakti pada orang tua itu wajib? Tahu semua. Sudah tahu semua kan? Tapi tidak semua orang Muslim berbakti pada orang tuanya.
Semua orang muslim tahu namanya Allah itu harus ditauhidkan, harus diesakan. Tapi masih ada nggak orang muslim loh ini ya, yang meminta perlindungan, meminta doa kepada selain Allah? Banyak. Minta selamat dari tsunami kepada Nyai Loro Kidul. Nah itu kan syirik namanya. Padahal semua orang tahu bahwanya syirik, menyekutukan Allah itu dosa terbesar. Semua orang Islam tahu namanya salat 5 waktu itu wajib, ya tidak? Antum pernah lihat orang Islam nggak salat? Pernah. Karena apa? Hidayah itu ada 2 tadi. Hidayah berupa penjelasan, hidayah bayan, dan yang kedua hidayah taufik. Hidayah penjelasan Allah SWT sudah menjelaskannya. Buktinya tadi sudah diturunkan Al-Quran, sudah diutus Rasul, dan akan senantiasa ada ulama yang menjaga agama ini dan menyampaikannya. Iya kan? Tapi hidayah taufik memang ini apa? Pilihan betul-betul spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak bisa untuk memberikan hidayah taufik ini. Kalau menjelaskan ya beliau memang tugasnya menjelaskan. Tapi untuk bisa memasukkan orang ke muslim jadi orang Islam, Rasulullah nggak bisa. Bisanya cuma apa? Menyampaikan. Kita para ulama, para ustadz, para kiai itu bisanya cuma mengajarkan saja. Orang tua cuma bisanya mengarahkan saja. Tapi agar umat itu apa? Menjalankan syariat, agar anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha, itu mutlak hanya Allah SWT yang bisa. Seperti itu. Makanya Rasulullah itu sayang banget sama pamannya, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib sayang banget sama ponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib ini kafir, tapi nggak pernah memusuhi Rasul. Abu Thalib ini kafir, tapi melindungi Rasul itu luar biasa. Melindungi dari apa? Quraisy itu luar biasa beliau. Perlindungannya luar biasa. Melindungi ponakannya ini. Sampai suatu saat tatkala perang itu, beliau mau meninggal, Abu Thalib ini mau meninggal, Rasulullah SAW datang. Ya ammi, qul kalimatan uhajjulaka indallahi yaumal qiyamah. Aku akan membela engkau dengan satu kalimat tadi di depan Allah kelak di hari kiamat. Karena dia belum Islam itu, dia mau mati belum Islam. Dia nggak punya amal soleh berarti kan. Tapi apa? Rasulullah SAW berjanji itu. Kalau mengucapkan satu kalimat ini akan saya bela engkau dengan pembelaan yang luar biasa nanti hari kiamat. Itu untuk mengucapin apa? La ilaha illallah. Karena itu syarat dulu itu untuk bisa diterima amalan itu. Cuma untuk itu aja. Dia lihat kepada kaumnya, kepada Abu Jahal itu. Apa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang engkau? Lihat ke Rasul lagi. Ayo paman, bilang syahadat la ilaha illallah. Lihat kepada Abu Jahal dan yang lainnya, orang-orang Quraisy. Mau ninggalin agama nenek moyang? Ternyata sampai meninggal dia dalam keadaan apa? Kafir, tidak bersyahadat. Sehingga Rasulullah nggak bisa apa-apa. Padahal beliau pamannya loh, Abu Thalib itu adalah adiknya Abdullah. Kurang apa coba? Padahal beliau yang betul-betul menolong Rasul. Padahal Rasul sendiri yang mendakwahinya. Kurang apa Rasul? Akhlaknya, ilmunya, ibadahnya, iya kan? Tetap saja nggak bisa. Maka ini kewajiban kita hanya menyampaikan, dan seandainya kaum muslimin wal muslimat Allah mengetuk hati kita, menyentuh hati kita, segera terima itu. Itu jenengan betul-betul dipilih itu. Yang nyampaikan kepada jenengan bukan Rasul.
Jumantoro, hanya Jumantoro. Siapa Jumantoro itu? Ada orang yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW, itu saja nggak mempan, coba. Ya tidak? Kita berarti beruntungnya bukan main. Abu Thalib yang menyampaikan Islam itu adalah ponakannya sendiri, coba. Anak dari kakaknya. Akhlaknya luar biasa, cakepnya luar biasa, manutnya luar biasa, manusia paling sempurna. Menyampaikan kepada pamannya aja, Allah SWT tidak menghendaki taufik bagi dia, maka tidak masuk Islam. Nah, kalau kita yang nyampein bukan Rasul, bukan siapa-siapa, kok sampai kepada kita apa? Hidayah, terima itu segera. Jangan sampai tadi, wa may yushakkikir rasulah min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang memusuhi Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk, dia disentuh oleh Allah SWT, ayo kamu balik lagi ke masjid, sholat, ngaji, berbuat baik kepada orang tua, pelajari Al-Quran, jadi orang yang jujur, jangan mabuk, jangan judi, jangan berzina. Itu saja, itu untuk kebaikan kita. Kemudian kita apa? Kalah dengan hawa nafsu kita, nuwallihi ma tawalla. Maka kami Allah SWT akan palingkan ke arah yang dia maui. Berarti salah kita sendiri. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Ringkasannya, dalam penggalan hadis yang panjang ini, Allah SWT menyebutkan bahwasanya kita semua dalam keadaan apa? Tersesat, yaitu tidak mengenal kebenaran. Maka yang kedua, kita harus diperintahkan Allah untuk meminta petunjuk. Nah, meminta petunjuk itu ada dua cara. Yang pertama adalah berdoa, minta kepada Allah. Yang kedua adalah mengambil sebab, yaitu dengan belajar, baca Al-Quran karena petunjuk kita, baca hadis Nabi dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, kalau kita berdoa minta petunjuk, kemudian mengambil sebabnya, yaitu belajar, pasti Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan petunjuk Allah SWT, hidayah Allah SWT itu ada dua. Pertama hidayah bayan, hidayah penjelasan. Allah menjelaskan kepada kita mana yang benar, mana yang salah. Dengan cara pertama menurunkan Alkitab, Al-Quran. Yang kedua, mengutus Rasul. Yang ketiga, menjaga syariat agama Islam ini dengan adanya ulama yang akan senantiasa menyampaikan. Nah itu. Yang kedua, hidayah apa? Taufik. Itu hidayah untuk apa? Kita bisa apa? Menerima dan mengamalkan hidayah bayan tadi, hidayah penjelasan tadi. Dan ini gak ada yang bisa melakukan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ada sentuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Islam, segala terima, jangan kita berpaling. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.